pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan atau berbagi informasi mungkin ya, berbagi informasi pada Sobat Mantap ya, tentang Oke, halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067 KPPN Fak-Fak. Sekarang saya ditemani oleh tamu spesial ini. Boleh bisa kenalin Pak? Perkenalkan sendiri kepada Sobat Mantap. Iya bisa banget kita. Dong, bisa banget. Siapa bapaknya Pak? Iya, ini saya kenalkan dulu ya ini ya, biar apa dulu. Namanya. Tadi kamu belum kenalan ini. Oh, siapa? Saya Nur Suryo. Nur Suryo, ini ya. Saya panggil Om atau Bang ini? Panggil Suryo saja. Suryo saja. Gini Mas Suryo. Perkenalkan ya, Sobat Mantap 067 Podcast 067 ya. Itu. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rosid ya. Panggilannya cukup Rosid saja ya. Rosid itu ya. Saya di sini di KPPN Fak-Fak menjabat sebagai Kepala Seksi Bank. Mungkin cukup atau tambah lagi? Pak, cukup ya. Oke. Tapi saya mau di sini kan ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu Pak. Oke, gimana kan Mas Suryo? Ini kan lagi terdampak pandemi Covid Pak kita nih Pak. Dan KPPN Fak-Fak Kota Fak-Fak ini kan ditutup ya Pak ya. Nah, terus ditutupnya itu udah lama ya Pak ya, dari akhir Maret apa ya ditutup Pak? Iya. Nah, kegiatan Pak Rosid akhir-akhir ini apa Pak? Setelah ditutup Pak? Itu salah satu ini juga kita juga agak harus kreatif juga ya dengan apa namanya kondisi saat ini. Kreatif dalam artinya kita juga harus apa namanya bisa memaksimalkan waktu ya. Karena secara rutin sebenarnya kan kita rutin ke kantor, kemudian ke pasar, ke tempat umum gitu yang rame-rame. Sekarang kan dibulin semua. Iya, bener kan? Semua, bener. Kantor pun sekarang WFH kan? Iya, udah banyak tutup juga. Lebih Pak. banyak di rumah kan? Iya, betul. Nah, Pak. ya seperti itu. Kita harus maksimalkan. Berarti kegiatannya di rumah aja nih, Pak? Ya, kebanyakan seperti itu. Oh, iya. Tapi kan kemarin kita itu ya, baru saja kan kita menjalankan ibadah puasa. Ya salah satunya itu kegiatan di rumah ya masak. Masak ya, Pak? Masak sama bersih rumah. Pak Rasid udah jago masak dong, Pak? Ya, semoga saja. Ya, semoga saja. Iya. Oh iya Pak, ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak. Ya, gimana? Kan Pak Rosid nih Kepala Seksi Bank ya Pak di sini. Betul ya, Pak, sekali. Bisa apa tuh namanya? Dijelasin dikit atau disebutin apa sih tugas Seksi Bank itu Pak? Oh iya. Supaya pendengar-pendengar kita mudah bisa teredukasi gitu loh Pak dan tahu tugas-tugas KPPN Fak-Fak khususnya Seksi Bank itu apa. Oke, baik gitu, Sobat Mantap. Podcast 067 ya. Podcast 067. Podcast 067 KPPN Fak-Fak. Baik. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan atau berbagi informasi mungkin ya, berbagi informasi pada Sobat Mantap ya tentang kalau secara umum KPPN Fak-Fak di situ di dalamnya ada tugas-tugas ya. Tentunya tugas-tugas itu terbagi dalam berbagai tugas fungsi ya. Kalau di KPPN Fak ada seksi-seksi mungkin ya. Seksi apa gitu ya. Di antaranya ada seksi bank, tapi kalau di perbankan kan beda lagi. Beda ya Pak ya. Mungkin kita agak apa namanya sedikit menjelaskan ya karena mungkin di instansi pemerintah bagi Sobat Mantap mungkin ada yang asing gitu ya. Iya. Bener kan? Asing kan? Asing sih. Oh asing ya. Di antara teman-teman saya juga nggak ada yang tahu malah. Teman-teman saya yang di luar apa tuh namanya jurusan kita Pak. Gitu, jurusan kita ya. Di swasta maksudnya? Ya gitu di swasta di negeri yang PTN negeri. Ngomong-ngomong nih pendengarnya ada yang swasta tidak ini atau seluruh dikhususkan untuk seluruh pendengar kita, pokoknya kalau misalnya ada yang ngeklik judul podcast kita atau channel kita gitu, pasti bakal ngeliat video ini Pak. Jadi pendengarnya universal lah Pak. Oh iya Pak. Gitu ya, oke lah. Jadi kita nanti mungkin agak santai dulu ya, Mas Suryo ya biar jangan tegang-tegang itulah ya. Oh iya Pak, kalau gitu. Oke, saya akan menjelaskan tugas fungsi ya. Ya, boleh. Baik, KPPN Fak-Fak itu merupakan kalau bisa dibilang itu adalah sebagai bendara umum negara di daerah. Ya.
Kalau bendahara umum negara itu ya tentunya yang sudah kita kenal adalah Menteri Keuangan gitu ya. Betul. Tapi kalau di daerah ya pelaksana tugasnya ya KPPN itu sendiri. Kalau di sini Kepenfak gitu ya. Di Kepenfak itu terdiri dari beberapa seksi ya. Di antaranya adalah seksi bank ya. Seksi Itu bank. maksudnya seksi bank tuh sama nggak sih Pak kayak bank yang dimaksud bank-bank di luar itu Pak atau beda lagi Pak? Ya mungkin ada kemiripan karena di situ seksi ini juga bermitra dengan perbankan Oh, gitu loh. bermitra gitu iya, maksudnya, bermitra Pak. dengan Bukan perbankan. maksudnya kita punya bank sendiri itu bukan ya Pak? Oh, ya? bukan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita iya. kita harus memaksimalkan apa namanya mitra kita. Ya, mitra kita yaitu perbankan. Ya, kalau saya boleh jelaskan tugas fungsi dari seksi bank itu ya sesuai dengan ini kan kita bekerja menjalankan tugas fungsi kan sesuai dengan perintah atasan gitu ya. Iya, betul. Di situ diatur di dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 262 tahun 2016 16 ya. Waduh, Mas Suryo jago ini. Ya. Untuk seksi bank sendiri itu banyak loh Mas Suryo. Apa ini tugas fungsinya? Apa aja itu, Kalau Pak? dijabarkan bisa sampai 15 Ya udah untuk tugas kalau fungsi ya. buat episode ini mungkin jabarkan ya tidak terlalu spesifik lah Pak Iya, ya. gambaran aja ya. Gambaran besarnya saja Wah, lah. luar biasa ini. Yang pertama Mas Suryo. Ya. Yang pertama itu adalah melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana. Nah, dana loh ini. Ya, Ini dana. masalah uang lah ya. Ya. Jadi pencairan dana ini ada tagihan-tagihan ke pemerintah, kemudian dibayar oleh bendahara umum negara. Dalam hal ini dilaksanakan oleh seksi bank gitu lah ya. Berarti melalui seksi bank dulu ya Pak ya. Betul. Jadi istilahnya dengan bendahara kan seperti itu, Iya, iya. menerima dan mengeluarkan Mengeluarkan uang gitu ya. Kalau ada negaranya berarti Punya ya, negara. punya negara seperti itu. Oh ya maaf Pak sebelumnya. Itu yang baru tugas pertama lo ya. Oh iya. Heeh. Sebelumnya ini dideketin Pak. Oh iya. Tes. Gitu, Pak jangan coba Pak. Biar Oke, kedengeran oke. suara merdunya gitu loh Pak. Biar gini aja, biar saya duduk juga enak gitu ya. Iya. Dipanjangin aja, nggak Oke, apa-apa, oke. Pak. Kedua ya, Yang yang tadi kedua, kan Pak. baru satu Selanjutnya tugasnya. baru satu itu, Pak. Ada 15 loh, Mas Suryo. Waduh panjang banget tapi nggak apa-apa. Ya, tapi ya secara general aja ya, mungkin Iya. untuk episode kali ini mungkin Episode kali kita ini. kasih Nanti yang di apa episode ya? selanjutnya lah spesifikin ah. lagi gitu. Yang kedua Mas Suryo, Ya. yaitu penerbitan surat perintah pencairan dana yang terkenal dengan SP2D. Nah, ini Mas Suryo tahu SP2D? Apa itu Pak? Kira-kira sobat mantap yang di luar instansi pemerintah ngerti nggak SP2D itu ya kira-kira ya? Ya mungkin tahunya cuma surat biar bisa cair kalau keluar cair duitnya dah gitu aja tahunya mungkin Pak. Hampir benar seperti itu. Tapi spesifiknya gimana Pak? Jadi itu adalah output dari penyelesaian tagihan atau pencairan dana tadi. Jadi dengan SP2D tersebut akan terjadi proses pembayaran atau proses pengeluaran uang dari kas umum negara ke rekening rekanan pemerintah. Nah, seperti itu. Di SP2D itu sudah ada namanya. Nama rekeningnya siapa, nilainya berapa, nomor rekeningnya berapa, seperti itu Mas Suryo. Oh begitu ya Pak ya. Itu yang kedua loh ya. Itu yang kedua. Ini yang ketiga. Yang kedua udah jelas kan? Sudah jelas Pak. Nah, oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah fungsi pengelolaan kas. Ya. Gimana tuh Pak? Nah, pengelolaan kas ya seperti kalau bisa diibaratkan di Kementerian Keuangan ini kan seperti kalau di keluarga ya, mungkin seperti seorang ibu kali ya. Oh, Nah, jadi mengelola kas. Ya. ngatur keluar masuk duitnya Iya, gitu ya Pak harus ya. seperti itu. Jangan sampai ketika ada tagihan duitnya nggak ada. Waduh. Wah, ini bahaya Itu ini. gagal jadi Gimana? ibu kalau gitu apa namanya Pak. Itu salah satunya ya. Ya. Pengelolaan kas itu cash management. Bahasa kerennya cash management ya. Kemudian yang berikutnya adalah penerbitan daftar tagihan yang tadi, daftar tagihan. Berikutnya yang nomor 5 yaitu pengelolaan rekening pemerintah. Jadi semua instansi-instansi pemerintah ini dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kan perlu dana. Dan dana itu juga perlu suatu tempat, namanya rekening. Ya, Nah, betul. rekening pemerintah. Jadi semua instansi vertikal yang menjalankan operasionalnya itu rekeningnya, namanya rekening pengeluaran ya, Ya, itu betul. harus paling tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPN. Ini adalah salah satu contoh
pengelolaan rekening pemerintah. Nah, iya. gimana? Jelas Pak. Oke. Berikutnya, tugas yang berikutnya masih banyak loh ini. Iya, ya. masih banyak. Berikutnya yaitu yang nomor 6. Penatausahaan penerimaan negara. Gimana itu Pak? Yang luar biasa kan penerimaan negara kan? Ditata Kalau usahain gitu. Mas Suryo ada kata-kata penerimaan negara? Apa itu yang terbersit di pikiran? Apa itu? Kayak negara tuh dapat duit lah Pak ibaratnya. Dapat duit Pak. ya. Dapat duit. Apa itu? Pajak ya? Ya, Nah, pajak. itulah. Jadi Ada PNBP juga Pak kalau nggak oh salah, iya Pak. bisa juga itu. Jadi ada penerimaan negara itu ada pajak, ada penerimaan non pajak. Itu adalah sebagai apa ya partisipasi masyarakat dalam membangun negara, yaitu dengan bayar pajak dan bayar non pajak atau PNBP. Itu bayaran di mana? Bayar pajak itu di bank persepsi. Oh, bukan Bank persepsi itu kantor kita Pak, bukan di KPP gitu Pak. KPP untuk administrasinya saja, Oh. tapi untuk transaksi uangnya itu tetap di bank persepsi. Oh, tetap. Yang khusus untuk melaksanakan penerimaan negara. Bisa bank himbara ya, himpunan bank negara maupun bank swasta. Tentunya bank tersebut sudah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Itu Mas Suryo. Berarti nggak asal bank gitu ya Pak ya? Oh nggak asal bank Oh, ya, iya, tapi hampir seluruh bank yang ada di Indonesia ini masuk ke dalam bank persepsi, Iya, ya, karena sangat menguntungkan loh Mas Suryo itu, bank persepsi itu. Apa Pak untungnya Pak biasanya Pak? Kayak di antaranya juga sebagai partisipasi untuk membangun negara ya. Yang kedua untuk menjaga nasabah. Oh, Nah, iya. bisa kan ya? Betul, Nah. betul, bisa juga ya. Oke, yang berikutnya, yang tadi sudah cukup ya? Sudah Ini masih cukup. banyak loh ini. Masih banyak tidak apa-apa. Pak. Perlu diselesaikan nggak nih? Mungkin ya kalau semisal Pak Rosyid masih bisa menjabarkan semuanya itu boleh-boleh saja Pak. Oke. Atau mungkin sebagian dulu nanti kita lanjut di episode selanjutnya kan bakal ketemu lagi Pak kita. Oh, diundang lagi berarti nih? Iya dong. Oke. Ini yang berikutnya ya, Bang Suryo. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, yaitu penyelesaian retur. Apa itu retur? Gimana itu Bang, Pak? enggak. Retur itu ada kaitannya dengan SP2D tadi. Ya, kalau SP2D kan mengeluarkan uang negara untuk membayar tagihan negara. Apakah itu pasti langsung masuk ke rekening rekanan menurut Mas Suryo? Belum pasti sih. Belum pasti ya. Kenapa? Ada apa namanya? Kira-kira Hal-hal apa yo? Hal-hal yang harus diperhatikan kalau misalnya nggak lengkap atau apanya gitu kan Pak? Rekening. itu Nah, kalau rekeningnya salah pasti tertolak Nah, oleh ya sistem. itu maksudnya. Itu namanya retur. Nah, itu juga gitu. menjadi tugas fungsi dari seksi bank untuk penyelesaian retur tadi ya. Pokoknya harus tuntas. Tuntas dalam artian semua tagihan harus sampai ke rekening rekanan. Rekening pihak ketiga, Iya, rekening ke pegawai ya. Yang dimintakan tagihan tadi lewat tagihan negara tadi. Iya. Ya. Yang berikutnya masih banyak lagi nih. Masih Lanjut. Ini pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara. Jadi PNBP, orang yang store PNBP itu ada kalanya mereka ada yang kelebihan bayar. Nah, ya. Jadi pasti dimintakan lagi dong. Iya kan Nah, kelebihan ya Pak ya kan iya. bukan haknya dia harusnya langsung dikembalikan Iya, gitu ya Pak. Ya? negara juga tidak apa namanya ya kalau misalkan itu hak dari masyarakat ya tetap dibayarkan lagi gitu loh. Seperti itu. Itu juga fungsi dari seksi bank tadi. Tapi Pak, saya mau tanya nih Pak sedikit Pak. Kalau ini kan lagi pandemi COVID ini Pak. Nah, ada nggak sih Pak kebijakan-kebijakan yang khusus pada masa-masa seperti ini gitu loh Pak? Ya pasti ada dong. Karena dengan pandemi COVID ini kan jadi apa ya, interaksi ya mungkin ya, interaksi tadi ya. Interaksi antara orang kan dibatasin gitu ya. Iya. Itu juga dengan KPPN FAFA dengan mitranya juga dibatasi. Oh. Ya, seperti itu biar untuk menekan ya, biar tidak semakin meluas wabah dari COVID tersebut. Ini Mas Suryo. Apa Pak? Jadi ada istilah WFH, ngerti ya WFH ya? Oh, WFH. Nah, Work sama from work from home. Selain ya. work from home, work from heart juga Pak. Kerja dari hati. Bisa aja nih Mas Suryo ini, karena lama nggak pulang nih kata ini. Iya Pak, udah berapa bulan ya Pak ya? Dari Februari Pak kita sama-sama nggak pulang nih Pak. Iya. Oh iya Pak, kemarin saya ngobrol sama Pak Solikin Pak, yang kepala sesi PDMS Pak. Oh iya, saya Kemarin kenal tuh- beliau itu.
Beliau Gimana? punya inovasi sendiri Pak di seksi PDMS Pak. Contoh Oh, kayak gitu ya. Mini TLC gitu loh Pak. Yang ngobrol sama satker via apa? Mini TLC, di Mini TLC lewat aplikasi sendiri gitu Pak. Ya, ya. Nah tapi kalau di seksi bank itu Pak, ada nggak Pak inovasinya Pak? Tentu ada dong. Apa itu, Ya Pak? kita kan harus berlomba-lomba untuk berinovasi gitulah Iya, ya. betul. Ya. Kita kembali sedikit lagi ke TUSI ya. Jadi tugas fungsi dari seksi bank diantaranya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran dana transfer. Ya, dana transfer di dalam hal ini adalah dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Ya. Dari kegiatan tersebut, seksi bank khususnya, KPN Fak dan umumnya seksi bank khususnya telah melahirkan sebuah inovasi Apa ya itu, untuk Pak? melaksanakan Monef tadi itu dengan menciptakan boleh ya kata-kata menciptakan ya menciptakan ya sebuah aplikasi ya mungkin ya namanya Si Gadis Desa. Si Gadis Desa. Heeh. Apa itu Pak? Kok lucu banget namanya Pak Si Gadis Ini Desa. untuk Pak? memantau transaksi atau pembayaran dana desa. Seperti itu. Jadi nanti dengan Si Gadis Desa tersebut, stakeholder kita, mitra kita bisa memantau kapan dana desa itu sudah disalurkan. Dan ini ditujukan oleh kepala kampung loh, kepala kampung dan kepala masyarakat kampungnya loh. Ya. langsung ya? Iya, jadi masyarakat, kepala kampung dan musyawarah pimpinan kampung ya, itu bisa mengetahui kapan dana kamu sudah disalurkan oleh KPPN Fak. Terus apa lagi Pak tugas-tugasnya tuh Pak? Tugas-tugas yang mungkin yang penting ya apa yang tadi monitoring evaluasi kredit program. Apa itu Pak? Gimana itu? Kredit program Mas Suryo ngerti nggak namanya kredit ultramikro? Kredit Nah, ultramikro. kredit ultramikro ini adalah kredit yang ditujukan kepada pengusaha ultramikro ya dengan pinjaman sampai 10 juta. Ini adalah salah satu program pemerintah. Ya di antara itu. Sampai Dan 10 ini juta ya, Pak, ya? dan ini non bankable ya ini ya. Oh. Tanpa jaminan Ya, tanpa jaminan yang disalurkan oleh Pegadaian. Oh gitu ya Pak ya. Kalau gitu boleh kita tutup dulu nggak Pak ya? Kan soalnya kan kita bakal balik lagi Pak. Di Sudah episode cukup ini selanjutnya. informasinya. Iya Pak. Oh cukup ya. Nanti- Baik, silakan. Nanti kita bakal Pak Rosid saya undang lagi lah. Oh, buat siap. bahas hal yang lebih penting, maksudnya lebih spesifik lagi gitu loh Pak ya. Oke. Oke sobat mantap, terima kasih. Berikut adalah Pak Rosid, kepala seksi bank. Mungkin kita bisa kembali lagi pada kesempatan berikutnya. Goodbye sobat mantap.